Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, betapa bijaksana jawaban orang itu. Yesus pun mengakui betapa bijaksananya jawaban seorang ahli Taurat itu, yang notabene
salah seorang dari kelompok yang sering Yesus kecam. Nah, kebetulan dalam kisah ini tidak didahului dengan sebuah keterangan bahwa orang itu bertanya kepada Yesus untuk mencobainya. Boleh jadi kita katakan bahwa dia dengan tulus bertanya kepada Yesus untuk mendapatkan jawaban dari sang guru. Jawaban Yesus tentang kasih sebagai hukum utama tentu diketahui oleh seorang ahli Taurat itu. Karena kasih adalah dasar dari segala hukum Taurat. Jawaban Yesus adalah jawaban yang ia kenal baik. Namun ahli Taurat itu tidak menunjukkan reaksi sebagai orang yang sudah tahu atau sebagai orang yang lebih tahu. Jawabannya sederhana, dan ia hanya mengulang serta membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Yesus tahu bahwa orang ini sangat tulus hati. Jika tidak, mungkin ia akan menyanggah atau memberi pertanyaan lain kepada Yesus. Seperti kebanyakan para ahli Taurat, untuk mencari celah menyalahkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bijaksana dalam pemahaman manusia kerap kali berdekatan dengan kata-kata indah, penuh makna. Juga seringkali menenteramkan hati dan pikiran, serta bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Namun hari ini Yesus menegaskan bahwa menjadi bijaksana adalah percaya sungguh akan kebenaran dan kehendak Allah. Karena itulah yang menjadi hukum utama dari hidup kita sebagai orang beriman. Benar-benar percaya bahwa jika kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi, maka kita sampai pada tujuan hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dengan segenap hati. Engkau pun menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga kami memegang teguh hukum kasih dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi sempurna dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.